Ya, terima kasih untuk kesempatan melayani di grup GBI Rock Amerika ya. Ini pertama kali. Terakhir saya ketemu dengan Pak Rosid itu waktu saya ke Amerika, ke Philadelphia, masih di Pak Lukas Kusuma, dan Pak Rosid sama Ibu waktu itu nganter saya dan istri saya keliling ya, drive dari sampai ke Niagara, ke Boston ya, sampai Google-nya, loh ini kok jalannya kayak buntu, oh ternyata disuruh nyebrang kapal. Oh gitu Pak ceritanya. Jarot, saya boleh cerita gak ini kalau Ya, teman-teman mau tahu ya, sebelum musim orang-orang bikin konten, ya. Pak Jarot adalah original content creator. Jadi waktu kita jalan-jalan ke Niagara, kita bawa sepeda kecil. Jadi kita masih tidur, Pak Jarot pagi-pagi cari tempat supaya dia bisa rekam kontennya. Jadi sebelum ada YouTube, sebelum ada rame-rame orang bikin konten, Pak Jarot adalah content creator original. Iya. Jadi karena dulu tahun 2009, 2004 sebenarnya ya awalnya itu. 2004 itu saya masuk di SCTV TV. Nah, itu mulai kepikir tuh, waduh, itu ya. Berarti media luar biasa. Lalu SCTV udah jalan 5 tahun, terus MNC Group itu buka channel baru namanya Live Channel itu 2009. Nah, saya ngisi konten yang 5 menitan. Yang lain tuh bantuan yang lain tuh ya khotbah gitu ya. Tapi saya udah kepikir bahwa pendek itu lebih bagus, jadi orang nggak bosen. Jadi saya bikin konten 5 menitan. Terus dari 2009 itu sudah konsisten, 5 menit itu nggak ada ayat. Dan ternyata bertahun-tahun kemudian gitu ya, itu konten yang sama, itu diminta Metro TV Group, sekarang ada di TV digitalnya Metro Group itu namanya Makna Channel, itu setiap hari saya muncul gitu ya. Dan itu ada yang kalau ketemu saya begini, begini, loh Pak Jarod kok tambah tua ya, kok yang di TV lebih muda. Itu file 2009. Lah, tapi saya dengerin kok isinya masih berlaku sampai hari ini ya. Lah kan saya isinya tidak main yang model, oh hari ini lagi viral soal penjual teh, lalu saya ngomong soal penjual teh, kan nggak begitu ya. Wah hari ini lagi Israel perang, lalu ngomong akhir zaman gitu ya. Tahun segini kiamat Tuhan datang ya. Saya tidak pernah berbicara hal-hal yang tidak esensial atau hanya untuk yang sebenarnya untuk seorang konten ya, seorang YouTuber itu harusnya begitu. Karena yang dicari rating, maka bukan cari firman Tuhan, ya, bukan cari suara Tuhan, tapi cari sosmed apa yang lagi top. Jadi ilhamnya adalah apa yang viral itu kalau ya konten creator yang tujuannya cari duit gitu lah. Tapi saya ini adalah hamba Tuhan yang masuk sosmed, itu bedanya. Jadi saya tidak mencari sensasi. Kalau konten kreator itu bikin ini dibantah sendiri, wah lalu menjadi viral gitu ya. Yang penting viral gitu, isi nggak penting, bahkan judul sama isi nggak nyambung. Nah, itu namanya konten kreator gitu ya. Kalau saya ini adalah hamba Tuhan ya, yang membuat konten. Jadi karena isinya esensi gitu ya, itu file 2009 2010 itu TV ambil itu masih diputer. Kenapa? Wow, kalau masuk YouTube-nya sendiri nggak pakai diperiksa ya. Kalau masuk televisi itu diperiksa, isinya ada HAM, hapus, istrinya nggak begini, coret gitu ya. Kecuali memang TV-nya juga TV digital yang cari rating gitu ya. Oke, itu sedikit cerita. Jadi dulu 2000 dari tahun-tahun itu kemarin pergi bawa kamera gitu, bawa tripod. Jadi ngomong sendiri, kamera sendiri, edit sendiri, upload sendiri. Itu oke. Nah, sekarang kita akan belajar. Tapi nanti saya akan hubungkan ke hal ini juga supaya ceritanya nggak sia-sia menjadi sebuah cerita ya. Nah, temanya lebih tepatnya bukan pernikahan yang harmonis, tapi namanya harmonisasi pernikahan. Loh, kenapa harmonisasi gitu ya? Ya, kayak antar negara itu kadang perang tarif. Ya, Amerika mau ngeblok produk dari Cina, pajaknya dinaikkan. Indonesia juga negara yang mana? Wah, akhirnya pemerintah ini duduk sepakat. Udahlah, kita nggak usah main ngeblok-ngeblokan.
kita harmonisasi tarif impor yang supaya hubungan negara harmonis gitu ya. Jadi tidak harmonis itu karena ada kepentingan masing-masing. Kepentingan suami, kepentingan istri, kepentingan Amerika, kepentingan Cina. Maka duduk bersama melakukan harmonisasi tarif ekspor impor. Ya, itu kalau negara ya. Nah sekarang pernikahan itu begitu. Kenapa butuh harmonisasi? Gitu ya. Karena pernikahan itu kayak puzzle. Aduh, kalau belum disusun, ampun-ampun deh. Namanya puzzle itu kalau belum disusun ya, ini apa sih ini gitu? Ini apa sih ini ya? Begitu disusun, oh ternyata jadi gambarnya Niagara gitu ya. Oh jadi gambarnya, wah Colorado di Rocky Mountain View terbaiknya gitu. Ih bagus ya, iya bagus. Sudah disusun, belum disusun pernikahan. Jangankan yang ngalami, yang ngelihat saja pusing. Ngelihat bapak sama ibu itu ada pusing gitu. Akhirnya bapaknya ketemu saya ya, Pak Jarod gimana ya? Duh, istri saya itu udah kayak setan, Pak, gitu. Istrinya juga begitu. Aduh, Pak, suami saya kayak setan, Pak. Lah, itu namanya dua setan menikah gitu loh ya. Jadi kalau orang pacaran itu kan punya pacar, ya kan? Pacarnya di save namanya my darling, my love. Itu adalah save nomor Pak pacar ya. Kalau istri, waduh suaminya di save saudara ya. Herodes. Suami nge-save nama istri, debt collector. Waduh, gitu ya. Aduh, ini Bapak Ibu nggak usah angkat tangan, nggak usah klik like, dalam hati aja ya. Kalau ngelihat pasangan di sebelahnya itu berkata apa sih? Dalam hati itu berkata apa ya? Wah, mau berkata apa dalam hatinya pakai tarik nafas. Kok ada ya makhluk hidup spesies seperti itu ya, egois, menang sendiri, nggak pernah ngalah, karpe dewek, ambil nafas lagi, setan, oh gitu saudara, setan gitu ya. Nah itulah yang bikin stres. Kan hari-hari ini saya ngajari olah nafas. Ya, tapi olah nafas itu zaman dulu ya, zaman dulu itu yang ngajar itu dukun di Padepokan. Sekarang itu gurunya namanya John Kabat-Zinn, profesor dokter kepala klinik Fakultas Kedokteran Amerika, MIT di Amerika. Itu profesor emeritus sudah pensiun, John Kabat-Zinn. Gurunya dokter Stan Ekberg, dokter Patricia Garbang, Lucas Rockwood, yang pengikutnya di dunia ini jutaan ya. Atau kalau ada Wim Hof itu bukan dokter, bukan profesor, tapi karena dia fenomenal sekali sampai disebut the Iceman, maka yang mengajarkan olah nafasnya Wim Hof itu juga para profesor, para researcher, PhD, rumah sakit, universitas. Tapi jangan tanya John Kabat-Zinn sama Wim Hof itu agamanya apa, ya pasti New Age Movement. Jadi kalau saya belajar matematika, yang penting gurunya itu ngajarin 1+1=2. Saya nggak peduli agamanya apa. Kalau saya belajar olah nafas meditasi, yang penting itu pelajarnya ilmiah. Agamanya pengajarnya terserah gitu ya. Daripada belajar matematika yang ngajari pendeta, tapi 1+1=3 gitu ya. Wah nggak apa-apa, yang penting seiman ya. Jangan saudara ya. Jangan kalau belajar olah nafas yang penting sehat gitu loh. Nah, waktu saya belajar dari John Kabat-Zinn, karena dia selain dokter juga adalah latar belakang psikologis, John Kabat-Zinn itu pelajaran terkenalnya namanya MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Itu salah satu pelajarannya adalah sumber sakit selain virus, amoeba, bakteri, itu stres. Lah, kenapa stres? Gitu ya. Ada yang stres karena pekerjaan. Ya gampang, ya pindah aja pekerjaan, ganti perusahaan. Zaman sekarang, zaman digital, kerjaan di mana-mana bisa dicari lewat online, lewat HP, nggak perlu ngelamar ke sana kemari. Ya, stres karena pekerjaan, ganti aja pekerjaan. Stres kenapa lagi? Ya ngomong belak-belakan ya. Stres karena gereja. Ini pendetanya nggak bikin saya damai sejahtera. Mohon maaf para gembala ya. Kalau jemaat di sini ada yang stres karena pendetanya, lu pindah gereja aja. Ya kan? Pindah gereja nggak dosa. Yang penting jangan pindah Tuhan. Ya kan? Dulu di gereja mana, sekarang di rock kan begitu ya. Pindah gereja saja. Tapi yang saya maksudkan adalah, ini pendahuluan saja. Kalau Anda stres karena suami, Anda stres karena istri, nah lo mau pindah kemana? Kan gitu ya. Pindah kemana? Karena ada ayatnya. Ya, menikah itu seumur hidup. Ya, mau pindah kemana? Coba, kalau stres karena suami istri, bangun tidur lihat setan, mau tidur lihat setan, sambil makan ketemu setan. Aduh, itu karena dua setan menikah. Ya,
Makanya perlu setan, dua setan ini duduk bersama gitu ya, harmonisasi ya. Harapan saya sih bukan dua setan menikah ya kalau di kebaktian ini gitu ya. Mungkin satu anak Tuhan, satu kayak setan gitu loh ya. Jadi suami itu bukan setan, cuma kayak setan. Istri bukan setan, cuma kayak setan. Suami baik Pak, istri baik Pak, mertua kayak setan. Mertua baik Pak, anak kayak setan. Anak baik Pak, tetangga kayak setan. Lah karena Anda tinggal di mana sih kok banyak setan? Anda tinggal di Tampa, Anda tinggal di Philadelphia, itu bagian dari Amerika. Amerika itu bagian dari dunia, bukan bagian dari sorga. Jadi kalau Anda nggak mau banyak setan di sekitarnya, saya doakan ya, Tuhan ambil nyawanya, bawa ke sorga. Di sorga nggak ada setan, saudara ya. Kita ketemu Tuhan. Nah, singkatnya begini. Kalau singkatnya Pak Jarot, ini waktunya pendek Pak. Oke, gimana caranya hidup bahagia? Ya, kan mertua, pasangan, tetangga, kayak setan. Kita bicara setan beneran, yang mengalahkan itu Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya ini urusan selesai ya. Mau sepasangan mertua anak kayak setan, yang penting kita, Anda kayak Tuhan Yesus gitu loh. Itu kalau pelajaran singkatnya gitu ya. Nah sudah kan Tuhan Yesus mengalahkan setan. Kan kita bukan setan, kayak gitu. Dia kayak setan selama kita kayak Tuhan Yesus. Nah, disalib, dicambukin aja mengampuni yang menyambukin kan begitu ya. Tapi ya itulah susahnya kenapa kita kayak Tuhan Yesus kan repotnya itu berantem terus. Lah kita juga kayak setan. Nah, itu dia dua setan menikah gitu ya. Nah, salah satu aja lahir baru. Salah satu aja lahir baru gitu ya. Nah, sekarang mungkin nggak sampai kayak setan gitu ya. Cuma ada perbedaan sebenarnya psikologis banget. Temperamen dasar, foto karakter, adat, budaya, latar belakang keluarga. Nah, itulah di dalam konteks inilah harmonisasi. Oke, sekarang saya akan lanjutkan materinya dengan singkat. Kalau ada waktu lebih ya buat tanya jawab. Beberapa slide akan saya lewati. Slide-nya ada di Pak Rosid, bisa minta. Bahkan nanti saya singgung beberapa hal tanpa dijelaskan. Itu link-link tesnya juga ada di Pak Rosid ya. Kenapa seperti hidup ini seperti puzzle gitu ya? Karena kita merasa bahwa pasangan kita itu seperti makhluk asing. Seperti makhluk asing, ya. Lain dengan orang pacaran. Orang pacaran itu pasangan tuh kayaknya kenal gue banget deh. Dan aku tuh kenal banget dia. Dia tuh ngerti banget siapa gue, gitu ya. Papaku nggak ngerti aku, ya di kadang-kadang anak-anak remaja ngomong sama orang tuanya, papa sih nggak ngerti aku, mama sih nggak ngerti aku, gitu ya. Pemuda-pemudi juga begitu. Papa nggak ngerti aku, kakak nggak ngerti aku, semuanya keluarga nggak ada yang ngerti aku. Lalu ketemu makhluk hidup di kampus, ketemu makhluk hidup di gereja. Waduh, berkata kamu tuh kreatif, kamu tuh luar biasa. Waduh, ini dia satu-satunya di dunia yang mengerti aku. Lalu menikah gitu kan. Begitu menikah kok kayak makhluk asing yang mendarat di kehidupan kita itu ya. Itu dari Venus atau dari Mars atau dari mana sih? Jadi setelah menikah sering kayak orang asing. Makanya waktu pacaran itu kalau kita jadi gembala, jadi orang tua, negor pemuda-pemudi di gereja gitu ya. Coba pikir sekali lagi, kamu tuh beda gereja, kamu beda sinode, kamu beda suku, kamu beda ekonomi. Perbedaan kamu tuh banyak banget. Wih, pemuda-pemudi jawab, Kak Jarot, saya udah berdoa Kak, saya yakin pacar saya ini dari Tuhan. Jadi pemuda-pemudi yang menikah itu yakin banget kalau pacarnya dari Tuhan. Tapi saya bertahun-tahun melayani ibu-ibu WBI ya, Wanita Baptis Indonesia, Wanita Betel Indonesia, Wanita Bethesda Indonesia, pokoknya singkatannya WBI semuanya. Ibu-ibu tuh yakin banget kalau suaminya itu bukan dari Tuhan. Sementara gadis-gadis tuh yakin kalau pacarnya dari Tuhan. Lah kenapa? Kok nggak yakin dari Tuhan? Ya perbedaan kami banyak banget. Nah itu dia. Perbedaan kami banyak banget. Itulah perlunya program harmonisasi. Karena banyak orang bercerai juga, kebanyakan tuh kami nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Ya perbedaan kami banyak banget. Kami seperti orang asing. Kami salah menikah deh kayaknya gitu. Saya nggak bisa memahami perbedaan ini. Nah, makanya harmonisasi itu memahami kepentingan masing-masing. Oh, Amerika maunya begini, Indonesia begini. Duduk bersama, tarif ekspor impor diharmonisasikan. Kita memahami perbedaan sudut pandang. Kalau bicara perbedaan, saya mau bersaksi ya, saya ini orang Jawa dan istri saya itu Tionghoa. Saya itu Jawanya Jawa banget loh ya. Lah kenapa Jawa banget? Lah gimana coba ke gunung pakai batik, ke Eropa pakai batik, ke Amsterdam pakai batik. Kalau nggak salah dulu diantar sama Pak Rosid ke Niagara juga pakai batik itu.
Lah sementara istri saya sipit banget, di antara keluarganya ya dia paling putih gitu ya. Memang dia keluarga Tionghoa, tapi di keluarganya dia dipanggil siput gitu ya. Udah Jawa medok menikah sama Tionghoa medok ya sudah. Belum lagi perbedaannya apa lagi? Saya itu sanguin, dia pragmatik. Saya INFP, dia ISTJ. Saya tipe intim, dia tipe stabil. Udah, mau dari sudut pandang apapun bedanya itu kebolak-balik. Saya kasih beberapa contoh dan beberapa istilah, tapi saya tidak jelaskan ya. Tapi singkat cerita saja gitu ya. Ini kalau dulu gitu ya, ini pasangan tulalit gitu ya. Pasangan tulalit ya, satu badik satu enggak kan tulalit gitu kan. Satunya jaket, satu masih badik juga, udah tulalit tuh. Ya, memang saya ke Eropa yang dingin-dingin gitu ya pakai batik. Bahkan kalau Anda ikutin Instagram saya yang baru beberapa hari lalu saya upload ya. Saya baru pulang dari Eropa, salah satunya ke Swiss, Lucerne itu waktu itu sekitar 8-9 derajat. Nah, di Swiss kota Lucerne naik ke atas pakai kereta gantung di mana ada salju itu 0 derajat. Naik lagi pakai kereta, bukan kereta gantung yang pakai kereta rel yang relnya bergigi itu tambah 30 menit lagi itu minus 8 derajat. Dan disitulah saya lepas jaket, lepas baju, lepas kaos, ngeligo gitu ya. Telanjang dada, telanjang badan gitu ya. Jalan-jalan, foto-foto, persis kayak Wim Hof ya, guru olah nafas saya, dia bisa minus 17 derajat selama 7 jam. Ya saya paling kemarin cuma 15 menit gitu ya, di minus 8 derajat. Setelah itu pakai baju, pakai jaket, ya jadi keringetan. Tak copot lagi jaketnya, pakai batik begini, pakai kaos, bukan batik, pakai kaos, kaos daleman tok aja gitu. Ya, teman-teman yang saya yang lain itu ya pakai jaketan, istri pakai jaketan, kamu tuh nggak kedinginan dong gitu ya, kan udah berbeda gitu ya. Nah, oke, balik lagi ke ceritanya. Jadi kalau saya pergi pakai zaman dulu itu pakainya tulalit begitu, jadi bukan pasangan yang serasi kan. Ya, tapi singkat cerita ya, dalam salah satu hal saja kayak pakaian ya akhirnya gitu ya. Dalam trip-trip selanjutnya, dalam hidup-hidup selanjutnya kan kami menikah 34 tahun. Kami ya sempat tulalit itu 10 tahun kali ya. 34 tahun tuh lalit 10 tahun gitu. Tapi akhirnya ya apalagi yang penting kan endingnya gitu ya. 24 tahun terakhir kemana pergi ya serasi. Satunya jaket coklat ya satunya coklat muda gitu ya. Tapi tentunya kami jarang banget yang memang batiknya tuh kembar gitu ya. Karena kalau batiknya kembar oh kayak sales. Nah, mungkin saya bersaksi sedikit itu ya. Itu apa yang bisa berubah Pak Jarod tadinya tuh pakai batik, istrinya pakai jaket kulit. Wah, Eropa mahal, bapaknya pakai batik sederhana. Kok bisa program harmonis itu gimana? Karena ceritanya begini, saya ngantar istri, ya istri biasa kan pakai baju nasional keren. Saya pakai batik, lebih biasa lah. Saya itu kan orangnya simpel sederhana ya. Omset miliaran, pegawai 300, operasional perusahaan saya sebelum saya bangkrut itu saya gaji pegawai itu tiap bulan 2,5 miliar. Tapi batik saya itu ya belinya di Tanah Abang, di Klewer, yang Kodian gitu loh. Jadi saya ngantar istri gitu kan, pas sopir lagi nggak masuk, ya saya antar istri saya gitu, isi bensin. Itu pegawai bensinnya tuh nanya saya begini, Pak, sudah lama kerja sama ibu. Saya pulang bilang sama anak-anak, nak itu pom bensin itu kurang ngajar, nak. Mosok papa dibilang dianggap sopirnya mama gitu, bukan pom bensin yang kurang ngajar pak. Papa ngacak dong, lihat tuh, papa tuh sama manajernya aja gantengan manajernya. Papa tuh terlalu sederhana, sederhana sederhana pak, tapi jangan kebangetan gitu ya. Jadi itulah yang membuat saya bertobat. Ternyata saya tidak bertobat oleh ayat, oleh pendeta, oleh khotbah, sama pegawai pom bensin, saudara ya. Akhirnya kami serasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu proses harmonisasi ini bisa panjang lebar ya. Untung lebih baik Ibu berubah Bapak Ibu dari khotbah saya aja. Nggak usah ngalami di ketemu tukang parkir. Pak, sudah lama kerja sama Ibu. Tapi itu memang nohok banget gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, jalan pertobatan beda-beda. Ya, kalau jemaat kan dengar dengar khotbahnya pendeta. Nah, pendeta siapa yang bisa ngotbahin dia? Nggak ada yang bisa ngotbahin pendeta. Ada tukang parkir, tukang pom bensin gitu ya. Oke, nah, tapi sebenarnya tidak sesimpel itu untuk memahami keunikan pasangan. Ada beberapa yang saya sarankan, Bapak Ibu, tes assessment, link-linknya sudah saya berikan ke Pak
eh, proceed ya, ada tes untuk personality, dites secara Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI, itu Myers-Briggs Type Indicator, itu hasilnya ada juga tes DISC, dominan intim stabil cermat, ada tes temperamen dasar sanguin pragmatik atau melankolik. Kalau GBI Rocks, tahu saya Pak Arifin, Pak Daniel Pengadi itu paling banyak pakai foto karakter. Ini kuning banget nih, ini merah banget nih, gitu ya. Ya kuning itu sanguin, merah itu kolerik. Nah, tes-tesnya itu menghasilkan beberapa hal. Misalnya kalau temperamen dasar, ya sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik. Sanguin itu kalau foto karakter kuning, kolerik itu merah, pragmatik itu hijau, melankolik itu ungu, gitu ya. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Nah, kita harus belajar melihat pasangan itu kelebihannya, kelebihannya. Disyukuri Tuhan, terima kasih Tuhan, pasangan saya tegas. Ya namanya kolerik pasti dia tegas. Tapi jangan mengeluh, Pak, pasangan saya itu kasar. Ya kolerik pasti kasar. Kita lihat negatifnya terus, ya positifnya tenggelam. Lah kita menikah, yang kita cari itu kejelekan pasangan. Kan ayatnya carilah maka mendapat. Maka kalau Anda cari-cari kejelekan pasangan, itu pasangan makin jelek tuh, makin hari makin jelek, makin tahun makin jelek, makin kayak setan. Kenapa? Wah, Anda cari jeleknya terus, pasti ketemu kan. Jadi aduh, jangan dicari jeleknya, pasti ketemu. Dicari baiknya, ya ketemu juga gitu loh. Karena kita perlu memahami keunikan. Jadi kalau Anda itu punya pasangan ya, pasangan saya sabar, ya pasti lelet. Ya gitu kan. Dulu kan Anda cari pacar ya, ih sabar banget ya, udah nikmatilah setelah menikah dia lelet. Wih, pacar saya tegas loh, ya pasti galak lah, namanya orang disiplin ya galak kan gitu kan. Wih, saya punya pacar orangnya murah hati, nikmati aja, nikmatilah setelah menikah, dia pasti boros, nggak bisa ngatur duit, kan begitu ya kan. Namanya itu satu paket ya, lelet sama lemah lembut itu satu paket gitu loh ya. Itu kayak uang dan angka gitu ya. Orangnya tegas, disiplin, galak, tidak berperasaan, itu satu paket ya. Coba lihat pasangan sebelahnya, satu paket. Satu paket, itu satu paket, ya kan? Satu paket, loh. Anda nggak bisa coba terima tegasnya, nggak mau galaknya, kan gitu gimana, gitu ya? Itu satu paket. Ya, namanya menikah itu satu paket, ya. Itu Tuhan yang ciptakan, jangan dirubah-rubah lagi. Tuhan sudah ciptakan, ya. Dan orang itu tertarik dengan yang berbeda. Karena memang harus kita tuh menikah dengan orang yang berbeda, nggak boleh yang sama ya, laki sama laki nggak boleh ya. Jadi kita menikah itu dengan yang berbeda. Nah perbedaan ini kalau pakai MBTI yang tadi, yang personality itu banyak banget, karena 4 parameter, masing-masing 2 indikator. Ya nanti hasilnya adalah 4 huruf. Nah ini kalau bicara saya itu ENFP, itu istri itu ISTJ. Dengan perbedaan seperti ini ya, orang biasanya 2 tahun cerai. Ini antara cerai atau malah antara begitu saling memahami. Ini yang lengkap luar biasa, saling melengkapinya luar biasa. Tapi pasangan kayak saya ini pasangan yang tidak ideal di muka bumi secara psikologis, tapi ideal di dalam kerajaan sorga. Karena apa? Karena kami memahami perbedaannya sungguh-sungguh. Ya, karena perbedaannya 100% perbedaannya, ya maka saya itu termasuk orang yang pernah berpikir menikahi orang yang salah. Makanya bisa khotbah, ya khotbah itu kan ngalamin gitu ya. Sampai akhirnya memahami perbedaan. Dulu sampai kayaknya desa salah, desa salah. Padahal udah berdoa minta tanda loh. Waktu pacaran tuh saya udah berdoa minta tanda. Ya, buah begitu menikah kita merenung Tuhan. Kayaknya dulu tanda-tandanya kebetulan deh. Padahal sudah tanda diteguhkan, masih berpikir kebetulan gitu. Kenapa? Ya karena memang ampun-ampun perbedaannya gitu ya. Akhirnya memahami perbedaan. Oh, berarti memang Tuhan ini yang hebat itu ya, ngatur 2 orang berbeda untuk saling melengkapi jadi tim yang hebat. 2 orang yang berbeda saling menuntut, sudah, menikah kok saling menuntut. Ibunya rapi, bapaknya nggak rapi. Lalu yang rapi mentraining yang tidak rapi supaya jadi rapi. Pernikahan berubah jadi training center. Yang mentraining darah tinggi, yang ditraining darah rendah, kan gitu kan? Kenapa nggak saling melengkapi saja? Ya kalau dua-duanya rapi ya nggak bagus. Nanti barang-barang rumah dibungkusin semuanya. Dua-duanya nggak rapi ya barangnya hilang terus. Maka Tuhan itu sudah atur. Yang rapi menikah sama tidak rapi. Wah Pak, pasangan saya pelit. Ya bagus lah. Dua-duanya murah hati, duitnya habis. Ya kan begitu kan? Jadi satunya romantis, satu tidak romantis. Itu udah bener. Ibu nggak usah tanya Pak Jarod, suami saya nggak romantis. Ya bagus lah.
Ibu anaknya berapa? 3 Pak Jarod. Lah, suami nggak romantis, anaknya 3. Kalau suami romantis, anak ibu 13 gitu loh. Jadi Tuhan sudah atur. Yang romantis menikah sama yang tidak romantis. Yang teliti menikah sama tidak teliti. Yang pelit menikah sama yang murah hati. Duitnya murah hati, semuanya disumbangin. Anak mau sekolah, nggak ada duit kan begitu kan. Tuhan tuh sudah tahu gitu ya, bahwa yang baik itu yang berbeda. Makanya menikah itu adalah wadah dan tutup, bukan wadah dan wadah, laki dan perempuan. Ya, menikah loh gini, ini gampangnya begini. Bapak ibu itu kan menikah dengan lawan jenis ya, betul nggak? Ada nggak di sini yang menikah sama sejenis? Nggak ada. Lawan jenis. Jadi satunya jenis rapi, satunya jenis nggak rapi. Satunya cepat-cepat, makan cepat, pergi ngebut, jangan ngebut, cepat-cepat. Satunya jenis lelet, pelan-pelan, makan pelan, punyanya pelan, BO-nya pelan, mandinya pelan. Begitu saudara. Itu namanya lawan jenis gitu. Anda kan menikahi lawan jenis gitu ya. Jadi yang Anda nikahi itu memang jenis yang berlawanan. Nah, Anda mau benturkan, ya udah dah, pasti cerai deh. Kalau dibenturkan pasti berantem. Begitu disandingkan, waduh perbedaan itu kan indah ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada gunung, ada lembah. Wih, warnanya nih waktu autumn ini masih ada yang hijau loh, pohon cemara. Tapi yang bukan cemara udah kuning, ada yang merah. Wah, indah banget. Anda nggak suka perbedaan? Pak Jarod, itu pemandangannya indah banget. Mana tuh? Di gurun itu loh, Pak. Lurus, Pak. Wah, lurus. Datanya lurus, pasir semuanya. Apa indahnya ini? Bosen lagi gitu ya. Jadi perbedaan itu indah, kawan. Ketika disusun seperti menyusun puzzle. Nah, repotnya menyusun suami istri, dua makhluk hidup. Aduh, butuh kesadaran, butuh inspirasi, butuh pemahaman. Tapi menariknya sebenarnya kalau mau ayatnya ada kok. Ini singkatnya aja ya. Ini ayat pembuatan laki-laki. Kejadian 27 ini manusia itu tuh laki-laki. Dibuat dari tanah. Nah, wanita dibuat dari tulang. Bahan bakunya aja udah beda. Jadi dengan teologi bahan baku, filosofinya adalah Tuhan menciptakan yang namanya Hawa dari tulangnya Adam. Tulangnya diambil, tulang rusuknya diambil, lalu nggak ada lagi. Maka konsepnya apalah? Pasangan itu justru berbeda. The missing piece-nya, bagian yang hilang dari Adam, itu jadinya Hawa. Makanya kalau misalnya ibu itu begini, duh suami saya itu loh, nggak rapi sama sekali. Lah itu kan bapak itu rapinya diambil, tulang rusuknya diambil. Jadi ibu, maka ibunya rapi, bapaknya nggak rapi. Tugas ibu bukan bikin bapak rapi. Waduh, wis sampai ibu darah tinggi pun itu suami nggak rapi-rapi. Ada ibu nikah baru 2 tahun, ketemu saya, Pak Jarod. Kalau suami saya berubah, Pak Jarod, duh, alangkah bahagianya saya. Gitu. Ibu nikah berapa tahun? 2 tahun, Pak Jarod. Sini, Bu. Itu ibu temuin nenek itu. Kenapa, Pak Jarod? Itu nenek sudah nikah 50 tahun, sebelahnya 50 tahun. Lalu ngapain saya ke nenek itu? Ibu tanya sama nenek itu, Nek, apakah suaminya sudah berubah? Gitu ya. Lalu nenek-nenek menjawab, belum. Yang nikah 50 tahun saja pasangannya belum berubah. Lalu yang nikah 2 tahun, alangkah bahagianya kalau suamiku berubah. Duh, Bu, kayaknya ibu mati duluan sebelum suami berubah. Sampai mati kagak bahagia. Bang Tuhan ciptakan dia nggak rapi, rapinya diambil dikasih ibu. Lebih baik ibu melengkapi, ibu merapikan, melengkapi. Suaminya jadi butuh, membutuhkan ibu dibutuhkan, ibu bahagia. Orang bahagia kalau dibutuhkan dan dibutuhkan kalau berperan sesuai dengan keunikannya. Yang rapi merapikan, yang tidak rapi tadi pandai bergaul, suka dagang, jual beli, ya udah suruh dagang dia gitu. Yang rapi, pembukuan, accounting, suami istri, udah satunya marketing, satunya pembukuan. Dua-duanya pembukuan, siapa marketing, dua-duanya marketing, siapa pembukuan gitu ya. Maka Tuhan itu sudah atur dua orang lawan jenis. Lawan lo jenis tuh gitu ya. Jadi memang jenisnya berbeda. Gitu. Gampang aja menikah kan lawan jenis. Udah dari situ aja. Dan ini memang benar diambil dari bahan baku yang berbeda. Satunya tulang, satunya tanah laki-laki, wanitanya tulang. Oke. Teologi bahan baku. Tulang sama tanah keras mana? Nah, kuat mana? Keras mana? Makanya laki-laki belum nikah, tak dengerin saya ya, laki-laki belum nikah ya. Atau Anda lapor sama saya, Pak Jarod, wanita itu lembut ya, gitu.
Halus, iyalah tulang, buang dagingnya, buang ototnya. Tulang itu halus ya. Jadi wanita itu makhluk halus ya. Nah, tapi yang sudah menikah melaporkan wanita itu makhluk halus yang susah dimengerti. Setan demit bisa ditengking. Wah, istri mana bisa ditengking? Karena dia tuh memang tulang itu halus. Tapi bapak-bapak yang sudah menikah, dengerin saya. Tulang itu jangan sampai patah, Pak. Kalau patah, tulang itu runcing, Pak. Jadi kalau istri itu patah hati, Pak. Runcing, Pak. Mulutnya runcing, kalimatnya runcing. Bapak bisa mati loh oleh tulang yang patah. Matilah kau, mati. Itu runcing sekali tuh, Pak. Jadi hati-hati dengan istri, Pak. Itu dari tulang, Pak. Jangan dipatahkan ya. Oke, apalagi teologi bahan baku. Laki-laki itu tanah, dibikin gentong yang gede, dibakar gentongnya, keras, ditendang ya ambiar. Tulang mau dibanting-banting yang nggak patah-patah, Pak. Jadi sebenarnya wanita itu lebih kuat loh. Kenapa lebih kuat? Karena dia penolong. Orang jatuh ditolong, orang susah ditolong. Siapa yang lebih kuat? Penolong apa yang ditolong? Coba. Yang lebih kuat yang menolong. Makanya data di muka bumi, suami mati duluan. Percaya saya. Ini karena wanita lebih kuat. Enggak, Pak. Saya ini laki-laki yang rajin treadmill setiap hari, Pak. Tetap kuat kakinya lah perempuan. Kalau nggak percaya, antar ibu ke mall. Ikuti kemana dia pergi. Nanti bapak kakinya teklok, itu perempuan masih lompat sana, lompat sini. Kayak kijang yang tidak ada capeknya. Energinya terbarukan terus gitu ya. Pinggangnya saya rajin ngeplank, Pak. Mau Bapak rajin ngeplank, tetap kuatan pinggang perempuan. Kalau nggak percaya, istri suruh pulang kampung ke Indonesia 2 minggu. Lalu Bapak ngepel, nyuci, Bapak cuci piring, Bapak sakit pinggang. Itu perempuan sudah bertahun-tahun melakukan itu semuanya tanpa sakit pinggang. Sudah nyapu sambil gendong anak lagi gitu ya. Memang pinggangnya perempuan itu ada yang dipakai di Instagram, di sosmed itu ada yang menyebut wanita itu ras terkuat di muka bumi. Dia nggak akan punah sampai Tuhan Yesus datang gitu ya. Maka bapak-bapak harus ngalah sama istri. Kenapa harus ngalah sama istri? Karena dia penolong. Penolong itu tidak butuh yang ditolong. Jadi makanya ibu-ibu tuh kalau suaminya meninggal, tak lihat mohon maaf kepada yang suaminya meninggal ya. Tapi janda-janda tuh wajahnya kayak merdeka gitu loh ya. Lepas dari penjajahan Herodes gitu ya. Si Herodes yang tukang teriak, piring, makan, kurang panas, kurang dingin. Waduh, ngambil sendiri gimana sih gitu ya. Jadi istri tuh penolong tuh nggak butuh yang ditolongnya ya. Tapi yang ditolong butuh penolong. Tapi ibu juga hati-hati. Walaupun ibu lebih kuat, jangan semena-mena sama bapak. Karena bapak itu butuh penolong. Kalau ibu mati, bapak kawin lagi. Maka ibu jangan mati-mati. Nanti dia kawin lagi. Ya kan? Kalau wanita, suaminya mati, wanita bisa single parent. Karena dia nggak butuh yang ditolongnya. Si tukang teriak itu yang suka nyuruh-nyuruh, minta tolong, minta tolong, minta tolong, minta tolong, tolong, please, 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 please. Tapi nadanya nyuruh-nyuruh gitu kan. Nah, makanya pahami saja gitu ya, dipahami saja. Oke, berikutnya lagi. Saya selesaikan dengan cepat ya. Jadi justru sebenarnya kesimpulannya itu, nah, berbeda itu malah jodoh. Jangan berpikir menikahi orang yang salah. Tuhan sudah atur ya, yang berbeda itu jodoh. Saya pribadi suka menjelajah. Istri saya suka penunggu rumah. Ya, sudah bagus. Kalau istri saya juga suka penjelajah, pasti anak saya nggak naik kelas. Sudah kan saya penginjilan ke sana kemari gitu ya. Saya lebih perasa malah kebalik. Istri saya lebih pemikir gitu ya. Saya sembarangan, istri saya rapi. Saya orangnya buru-buru gitu ya. Dan saya ini orang yang happy banget dengan kerja. Jadi setelah saya bangkrut, ya setelah saya bangkrut, saya sempat jadi pelukis 2 tahun pandemi. Saya jual 162 lukisan, rata-rata 20 juta, 3 miliar dalam 2 tahun. Tuhan berkati luar biasa. Selama pandemi 2 tahun, tiap bulan 5 lukisan, 4 lukisan, 5 lukisan, bahkan Pak Petra itu Anda ke kantornya di Philadelphia, ada satu rumah, satu kantor penuh dengan lukisan saya. Rumahnya di Jakarta penuh dengan lukisan saya. Bahkan saya dibayari tiket ke Amerika, itu Pak Petra yang bayari tiketnya. Ya, itu waduh, pokoknya selain Pak Petra masih banyak lagi di Indonesia ini yang tiap bulan itu bahkan 2 bulan sekali beli lukisan saya. 2 tahun pandemi berhenti, ordernya berhenti sampai sekarang nggak dapat order. Tapi saya orangnya nggak bisa diem, ya. Nah, saya kerja di produk kesehatan. Maka ini pun sekarang hari ini saya ada di Ciang sana ini dekat Cibubur ini. Nanti jam 9 saya mulai tes kesehatan.
Setiap jam itu empat orang sampai jam 5 sore. Kemarin berada di Bintaro, besok di Bintaro lagi. Senin saya di Bekasi, Selasa atau Rebo saya di Serpong. Tanggal 13, tanggal 10 rekaman live live channel untuk 4 episode langsung. Tanggal 13 meeting asosiasi untuk animasi. Tanggal 14 sudah ke Vietnam libur keluarga. Tapi saya itu sebulan itu bisa 8, 9, 10 event seperti hari ini. Dan saya kerja cepat, makan cepat, termasuk ngebut, nyetir cepat. Nah, istri saya itu orang yang bahagia bekerja. Jadi pekerjaan yang, waduh, deadline-nya banyak segala macam itu saya tuh happy gitu ya. Termasuk jadwalnya mepet-mepet gitu ya sampai, waduh, hampir terlambat, nggak jadi terlambat gitu ya. Itu saya tuh nikmatin gitu. Nah kalau istri bukan nikmati, dia stres. Dia stres. Dia pernah nangis. Kita tuh ngejar apa sih? Udah cukup lah berkatnya. Nah saya pengen mecahin rekor gitu ya. Jadi ketika saya 6 bulan jadi Crown Director, dan bulan ini saya masuk ke bulan ke-15, jadi Royal Crown, itu udah pentok karirnya. CEO-nya itu orang Malaysia, itu sampai ketemu ngajak saya makan malam sekeluarga. Pak, 25 tahun perusahaan kami di Indonesia, Pak. Orang jadi Crown Director itu 3 tahun, 4 tahun, Bapak 6 bulan. Lalu begitu kemarin saya di Royal Crown, Pak, kebanyakan itu ya 4 tahun, 5 tahun. Ada sih kemarin yang 18 bulan karena dia ketua koperasi dan punya cabang di berbagai provinsi, itu 17 bulan. Bapak 15 bulan. Saya tuh seneng banget dengan pencapaian yang melampaui rata-rata gitu ya. Nah istri saya itu, udahlah nggak usah target-targetan, dijalanin aja. Tuhan berkat tuh yang ngatur Tuhan. Gitu. Jadi kalau saya tuh seneng banget dengan target, dengan kerja keras, kerja cepat gitu ya. Kayak Elisa ya, membajak dengan 12 pasang lembu. Lah ya sepasang aja lah, kan gitu ya. Elisa tuh 12 pasang lembu. Saya itu percaya Tuhan tuh suka orang yang rajin gitu ya. Jadi saya itu rajin gitu ya. Dan kalau kerjanya banyak, itu bahagia. Udah kebalik belak sama istri saya. Dia suka yang tenang, santai, pelan-pelan. Makanya saya udah nikah 34 tahun. Tahun ini, kemarin tuh saya ngeliat istri saya nangis yang belum pernah saya lihat. Kenapa? Karena kerjaannya terlalu banyak, ikutin saya gitu. Ngikutin saya ngetes dari pagi sampai malam, malamnya saya isi data, besok udah pergi lagi. Padahal kalau pulang ke rumah, jam 8 istri saya tidur. Saya tuh masih enter data kerja sampai jam 11 malam. Besoknya pergi lagi, habis itu saya nyetir ke Jogja, saya setir sendiri. Istri saya bayangin dari Jogja ke Jakarta 8 jam. Dan sampai di Jakarta itu jam 3 pagi. Dia bayangin lagi, jam 7 udah ke gereja. Karena saya jam 8 saya khotbah. Loh, yang khotbah itu saya. Yang nyetir itu saya. Ya. Itu aja saya nggak stres. Istri saya bayangin aja udah stres. Akhirnya program harmonisasi lagi gitu ya. Aduh Pak, kalau gitu ya saya jangan jadwal begini, jangan padat-padat deh gitu. Nah repotnya kalau nganggur saya yang stres Pak. Jadi saya nggak bisa tuh duduk pinggir pantai ngeliatin ombak. Kalau ngeliatin ombak itu istilahnya kayak nikmat gitu ya. Saya tuh ngerenungin ini kalau di rumah kerjaan beres, ini kalau di gudang hitung barang selesai, ini kalau di rumah ngitung poin beres ini gitu ya. Jadi saya tuh nggak bisa menikmati, kurang karunia menikmati. Maka anak saya tuh bilang papa tuh DNA kuli, gitu. DNA kuli. Rajin lah, jangan bilang DNA kuli gitu ya, lebih lebih rajin daripada orang rajin. Kuli lah. Akhirnya saya bener nggak boleh juga ya terlalu rajin ya, saya pengen sih itu kayak ya sekarang udah seneng sih ya, paling nggak 25 tahun sejarah perusahaan itu saya tercepat dari Royal Crown gitu. Itu saya tuh bangga banget gitu, istri saya tuh ya nggak terlalu bangga gitu ya, malah yang dilihat itu aduh kok kamu tuh kerja kayak begitu gitu ya, ya mau nggak usah gitu-gitu banget lah gitu. Kita anak udah nikah satu, yang satu udah mau nikah juga, tiga-tiganya udah kerja, diberkati, rumah, mobil, nggak ada cicilan. Udahlah, santai aja lah gitu. Nah, ini perbedaan yang sampai masih hari ini. Tapi lewat kemarin kejadian di mana istri saya itu stresnya kayak begitu gitu. Kenapa stres gitu ya? Lah kan ke Solo itu kan 7 jam nyetir ya. Saya tuh stres kalau nyetir. Jadi sebelum berangkat, saya udah tulis WA dulu gitu. Jadi sambil di mobil itu sambil nyetir kan tinggal copy paste nge-broadcast itu loh. Kan ada 200 WA grup gitu ya. Jadi sambil WA istri saya stres. Nah, suaminya multitasking, nggak bisa nyetir itu cuma nyetir gitu ya. Dari rumah udah bikin kopi pakai termos itu. Jadi sambil tersetir itu termos dibuka, dituangin ke gelas, minum kopi sambil nyetir gitu. Ya multitasking, aduh.
Udah minggir, dia bilang minggir dulu ke daerah sana. Kalau mau ngopi tuh ngopi, kalau nyetir gitu ya. Aduh, kan bagi saya buang-buang waktu gitu ya. Jadi ternyata ya begitulah. Sampai hari ini pun kami masih program harmonisasi dan kayaknya sih sampai mati ya. Karena sementara saya berubah, dia juga berubah. Jadi mengenal pasangan itu seumur hidup. Penyesuaian itu seumur hidup. Harmonisasi itu seumur hidup. Yang penting kita mau menyesuaikan diri, itu kuncinya. Ya, nggak bisa begini. Kamu dong menyesuaikan dengan saya gitu ya, nggak bisa. Saya juga akhirnya tak renungin lagi juga, ya benar juga sih. Udahlah paling nggak kalau pergi sama istri jangan ngebut gitu ya. Ya tenang gitu ya. Pokoknya pokoknya jalur cepat aja. Ya paling kanan, tapi nggak usah pindah paling kiri, balik paling kanan, pindah paling kiri. Nah, udahlah paling kanan aja ikutin depannya gitu ya. Itu sebenarnya saya diam-diam sambil nyetir begitu tuh stres juga ya begitu. Tapi demi cinta gitu ya, demi cinta tuh bisa kok menyesuaikan diri ya. Daripada istri saya pegangan pegangan kencang banget begitu ya. Pegangan pegangan mobil kencang banget begitu. Aduh dia stres nanti dia nangis ya gitu. Aduh saya pikir-pikir iyalah apa sih yang dicari beda 10 menit atau beda 1 jam kalau menunya ke Jawa Tengah ya nggak apa-apa lah gitu. Itu namanya harmonisasi. Kita mengerti kepentingan yang pihak lain. Kalau kita mengerti duduk bersama atau bahkan nggak usah duduk bersama, ya yang penting disadari aja, terus kita berubah. Kita menyesuaikan diri. Kalau kita menyesuaikan diri, pasti dia menyesuaikan diri juga. Saya ini orangnya senang ketemu orang. Jadi kalau saya lihat jadwal nganggur gitu ya, saya kan jadi ketua lingkungan. Wah ibu-ibu dikumpulin, tak ajari bikin jus pro, tak ajari bikin masak daun kelor segala macam. Jadi saya membayangkan, wih ibu-ibu datang, nanti ngajari bikin ekoenzim. Wah itu pertemuan itu bagi saya menyenangkan gitu ya. Nah, kalau istri saya bayangin, piring kotor, gelas kotor, rame, ribet, nggak bisa istirahat, udah pada jam ada pertemuan, dia pergi aja. Jadi, membayangkan sebuah pertemuan yang satu happy, satu stres gitu loh. Jadi emang kita tuh menikah benar-benar yang namanya dua orang berbeda. Yang penting sekarang ini, oh berarti kalau gitu saya jangan sering-sering bikin pertemuan atau disiasati. Ya sudah, kalau bikin pertemuan ibu-ibu di balai RW, bukan di rumah saya. Jadi istirahat di rumah gitu. Pagi-pagi supaya lingkungan tuh hidup, kita panggil guru senam. Jadi saya senam gitu ya. Saya WA istri saya, kamu ke sini ikut senam. Kenapa harus ke sini? Ini ada 20 ibu-ibu, cuma satu bapak saya. Mereka senam. Tahu kan senam? Pakai baju senam. Saya paling belakang. Lihat tuh pantat goyang-goyang, bajunya ketat. Kamu ke sini temenin saya gitu kan. Dia balas, bukan aku ke situ, kamu yang pulang. Juga makhluk hidup menikah berbeda jenis. Itu seru kawan, itu seru. Tapi kalau kita sadar, oke, kita program harmonisasi. Saya menyesuaikan diri, dia menyesuaikan diri. Kalau dia nggak suka kumpul-kumpul, saya kumpul di balai RW. Kalau dia nggak mau datang, saya nggak usah tuntut dia. Ikut dong, temenin saya. Udah, biarkan dia di rumah bahagia. Biarkan saya bahagia di rumah, dan di luar rumah. Tapi yang penting nih, nggak macam-macam loh ya. Waduh, lalu dia nggak mau pergi. Ibu-ibu kumpul, kita selingkuh di sana. Itu mah ngaco namanya gitu ya. Tetap komitmen, tetap setia sebagai hamba Tuhan. Ya, maka sebenarnya itu kita bisa menyesuaikan. Itu namanya harmonisasi. Oke, dari saya cukup sekian. Tuhan berkati. Mungkin kita doa sebentar sebelum saya kembalikan ke gembala atau pengacara, pembawa acara. Tuhan terima kasih kami sudah belajar firman-Mu, ajari kami memahami kehidupan ini, memahami keunikan diri, keunikan pasangan, dan kami mau menyesuaikan diri. Kamu menerima tuh dia Tuhan ciptakan seperti itu kami terima apa adanya. Kami belajar untuk memahami, kami belajar untuk menyesuaikan supaya pernikahan kami menjadi semakin harmonis karena memang kami melakukan program secara sadar harmonisasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar. Haleluya. Amin. Iya, siapa yang diberkati oleh sharing malam hari ini ya? Iya, tentunya bukan hanya diberkati nih ya. Ini udah banyak yang disikut-sikut istri, saling menyikut ya. Tadi boleh nih kita buka ini tanya jawab. Ini khusus pembicara kita malam hari ini luar biasa ya. Beliau ini orang yang saya lihat selalu belajar ya. Zaman saya dulu masih di Balikpapan tahun 90-an gitu.
pendeta lain kalau khotbah masih nggak ada yang pakai PowerPoint, yang lain sebagainya. Beliau udah datang dengan laptopnya, dengan wah udah gadget banget lah. Itu zaman itu ya saudara ya. Sampai sekarang ternyata content creator, pelukis, businessman dan lain sebagainya ya. Bahkan juga ini ya Pastor ya. Eh, Happy Holy Kids juga di ini ya dari Anda ya, saya dengar ya. Jadi pakar pendidikan, pakar ini juga Ini pernikahan. acaranya juga di sekolah Happy Holy Kid ini di sini. Oh itu di Happy Holy Kids juga. Nah, Wow, luar biasa ya. Nah kalau ada yang mau tanya nih, ya kan, silakan. Kalau ada yang mau tanya, boleh tentang yang disampaikan tadi, atau yang di luar itu juga boleh, ya. Tentang kesehatan, ya, saya juga ikut tergabung dalam salah satu grupnya WA yang tadi itu tentang olah nafas, kesehatan dan lain sebagainya. Gimana kalau ada yang mau tanya? Dulu Pak Jarot saya dengar pernah ini pernah sakit gitu ya, terus mengubah pola makan dan dengan olah nafas sehingga akhirnya sembuh gitu ya dari diabetes atau apa gitu, Pak? ya, jadi ceritanya saya memang ibu saya diabetes. Jadi 2009 itu gula saya 500-an. Mata udah blur-blur, gigi udah mulai copot gitu. Terus saya 2009 ya, itu akhirnya saya ikut dokter Tan Shoot Yen, dokter Elizabeth Subrata, dokter Teresia Pohe ya. Saya rangkum pelajaran mereka ya dalam pola hidup sehat sehingga 1 tahun kemudian udah nggak minum obat lagi. Nah, itu 2010. 2017 itu era namanya Millennial Kills Everything. Platform datang. Bisnis kami sempoyongan. Disambung dengan COVID kills everything. Udah habis Millennial Kills Everything, lalu COVID, maka singkat cerita kami bangkrut. Total kerugiannya itu sampai 260 miliar. Jadi gede banget. 260 miliar itu kalau dibeliin kerupuk itu dibawa ke gereja nggak muat itu ya. Jadi bukan hanya bangkrut rugi, tapi juga utang. Jadi sisa utang di bank, ya utang perusahaan itu 18 miliar. Sehingga untuk melunasinya, ya Pak kongsi saya jual, dia punya secara pribadi dia punya ruko, punya itu dijualin, tapi tetap walaupun itu dia yang nalangin duluan gitu ya, tetap 18 miliar ini utang bersama. Lalu singkat cerita, saya jual saham yang harusnya itu bisa sampai 20 miliar itu ya namanya udah perusahaan udah nyungsep kan ya. Ya, stok di gudang aja 200 miliar lebih, dihitung harga cuma 20% segala macam. Jadi itu kita jual harga itu benar-benar ampun-ampun dah gitu ya. Harusnya 20 miliar cuma dijual 2,5 kira-kira gitu. Yang penting utang lunas daripada diancam mau dibunuh, semacam-macam. Namanya bangkrut itu satu kata. Tapi prosesnya itu 2 tahun, demo buruh, polisi segala macam. Sehingga cerita udah saya habis-habisan nggak apa-apa. Bahkan untuk kehidupan pribadi, ya istri udah mulai cairkan deposito sebelum waktunya, jual cincin yang bisa dijual, yang nggak ada sejarahnya kayak ya, kalau cincin kawin kan ada sejarahnya ya, itu dijual-jual untuk urusan pribadi. Nah waktu itu anak bungsu saya masih di Australia kan, biayanya kan mahal, jual mobil lagi, ya sisain satu yang paling kecil, aduh itu stres. Nah itu gula saya 500 lagi. Itu gula saya 500 lagi. Ya bicara jual menjual bangkrut itu yang masih ada untungnya ya. Saya sering kesaksian istri saya itu kok ya punya simpenan emas itu 61 kilo saudara ya. Namanya Mas Jarot gitu loh ya, beratnya 61 kilo. Not for sale, low cost operation, high profit. Jadi semuanya dijualin saudara ya. Nah terus singkat cerita gulanya 500 lagi. Nah, padahal kan saya hidupnya benar, ya pola makan benar, olahraga bagus, semuanya bagus. Lalu kenapa gula naik lagi? Ya faktor utamanya stres. Sehingga obat aja nggak nyanda. Ya nggak nyanda itu hanya kayak nggak mempan. Diet, oh ya bikin kurus iya, gulanya tetap tinggi. Karena ada satu faktor yang nggak bisa diobati adalah stres. Nah, itulah sebenarnya pintu gerbang kenapa akhirnya saya melirik meditasi. Nah, masalahnya meditasi itu 90% New Age Movement atau sesat atau agama lain yang gurunya ngajarin. Dan mayoritas guru itu mengajarkan keyakinannya. Termasuk sebenarnya Wim Hof dan John Kabat-Zinn gitu ya. Tapi akhirnya saya tadi bilang, kalau belajar matematika yang penting pelajarannya 1 tambah 1 2, bukan 3. Oke.
agama si pengajar saya buang. Jadi saya pilah-pilah. Lalu saya bikin pelajaran sendiri. Ya, waktu belajar itu singkat cerita mau mengajarkan karena saya sendiri gulanya bisa turun lagi terkendali 100, 120 kalau tanpa obat, kalau pakai obat bisa di bawah 100. Ya, yakin lalu akhirnya saya mulai mengajarkan kepada orang lain. Nah, mulai yang pertama tuh keluarga dekat. Adik saya tuh suaminya pejabat. Adik saya yang perempuan. Pejabat itu di bawahnya menteri waktu itu Yonan ya, transportasi. Ya namanya asisten menteri ya. Ke Bali mau pulang ya hotel udah dibayar. Mau berangkat pun tiket disediakan. Mendarat dimanapun di Indonesia dia nggak pernah macet karena di airport udah ditunggu pengawal. Jadi itulah jadi istri pejabat gitu ya. Nah singkat cerita, suaminya pensiun. Lalu dia bilang begini, Mas, aku ini setiap bulan 15 juta untuk perawatan liver saya. SGPT, SGOT udah nggak ketulungan tingginya kalau nggak dirawat. Infus setiap 2 minggu. Ke dokter setiap 2 minggu. Itu sebulan 15 juta. Bisa tolong mas. Karena suamiku udah pensiun. Kalau sudah pensiun itu nggak ada lagi yang bayarin gitu kan. Lah saya bilang, saya ini barusan bangkrut. Kalau duit aku nggak punya. Tapi kalau mau coba ikut olah nafas. Nah singkat cerita, 6 bulan ikut olah nafas. Dia lepas obat, lepas dokter. Saya tuh makin terbelalak gitu. Ya, makin terbelalak dengan seperti yang Alkitab katakan. Ayub itu berkata, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Waduh, maka kita pelajari ayat-ayatnya. Banyak ayat soal nafas. Supaya semua yang bernafas memuliakan Tuhan. Every breath that I take. Atau your spirit in my lungs. Waduh, dalam bahasa Inggris apalagi lebih banyak lagi. Ketik aja breath, ketik aja nafas, udah itu saya akhirnya mengajarkan olah nafas dan membawa kesembuhan kepada banyak orang. Ya, saya beri khotbah ke tempatnya Pak Wiryo Hadi, diakennya duduk sebelah saya. Pak Jarod itu WL-nya autoimun. Oke, ini nomor WA saya, kasih dia ya. Bukan begitu Pak Jarod. Justru mau ngasih tahu tuh, 6 bulan ikut Bapak, lepas obat, lepas dokter, sembuh dia gitu. Saya khotbah di Kelapa Gading, pemain musiknya datangin saya, Pak Jarod makasih. Makasih apa? Saya autoimun 11 tahun, kulit saya bentol-bentol, kulit saya begini, begini, begini. Sembuh Pak, lepas obat Pak gitu. Ikut olah nafas. Udah kemana pergi saya ketemu orang-orang yang berterima kasih. Nah itu akhirnya saya meyakinkan buka kelas. Gitu ya. Tadinya kelas berbayar. Untuk bisa ikut Zoom 21 kali 1 juta. Tapi lama-lama tak pikir-pikir tuh gini. Ya sebenarnya itu pemikiran dari Tuhan ya. Uang nafas gratis kok di orang lain suruh bayar gitu lah. Kan ilmunya yang bayar gitu kan. Saya juga belajar aja membayar gitu kan. Tapi singkat cerita kita gratiskan. Wah, begitu digratiskan, udah tiap bulan ada WA grup baru. Sehingga sekarang ini ada 50.000 anggota. Dari seluruh dunia, tapi semuanya orang Indo karena bahasa Indonesia. Nomor WA-nya plus 31, berarti di Eropa nih Belanda, plus 49 nih Jerman ini gitu ya. Plus 971 ini Vietnam nih. Udah itu dari seluruh dunia 50.000 orang ada kali yang masuk WA grup dan semua pelajaran ada di YouTube. Jadi akhirnya Tuhan bawa saya pada pelayanan kesehatan dan inilah yang sekarang saya nikmati sebagai pelayanan karena ngajar olah nafas, ngajar menu, ngajar kesehatan, nah itu semuanya free dan free pun itu Zoom tiap pagi. Waktu Indonesia jam 5.30 pagi, Senin sampai Jumat. Itu udah 4 tahun kita Zoom setiap hari. Tanya jawab, jawabin free. Nah baru kalau bisnisnya saya bisnis produk kesehatan bagi mereka yang memang belum punya jaringan sendiri ya kalau mau boleh enggak juga kita nggak paksakan itulah yang sebenarnya kita kerjakan hari-hari ini tapi di kesehatan ini saya tekunin bukan hanya Zoom tiap pagi ya tiap bulan juga ada campnya 7 hari itu camp kesehatan jadi lintas agama yang datang ya cadar jilbab bahkan dari Malaysia datang ikut camp mereka kanker, mereka prostat, aduh, kebanyakan yang datang tuh kadang-kadang ribetnya itu yang dokter udah angkat tangan gitu ya. Tapi kan Tuhan turun tangan. Jadi ya kalau kecuali dalam kondisi yang benar-benar sudah parah, ya kita tidak menerima ya. Tapi kalau dalam keadaan parah itu, wah ini kayaknya 2 minggu lagi mati nih gitu ya. Nanti kalau mati di tempat camp kan repot gitu ya. Tapi kalau selama masih ada harapan itu, ya sebenarnya kayak mujizat ya yang terjadi. Oke, mungkin itu yang saya ceritakan. Iya, terima kasih. Ada pertanyaan tadi di chat dari Samuel. Shalom Pak Jarot, saya Samuel dari kota Surabaya, Indonesia. Kapan ada Zoom seperti ini lagi Pak untuk bisa menambah pengetahuan, buka wawasan supaya kita mengerti lagi tentang kebenaran firman Tuhan.
terutama dalam pembinaan keharmonisan rumah tangga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Oh, ini banyak tadi jadi infonya tadi ya. ya, yang pasti ini Zoom dari GBI apa dari ROK ya Amerika. Ya, kalau misalnya yang diadakan oleh ROK Amerika, ya tentu Anda harus menghubungin Pak Rosid atau admin dari WA Group ini. Tapi kalau yang Anda ikutin misalnya saya gitu ya, itu barusan tak tulis nomor WA saya 0812 9919 283. Nah, nanti saya masukkan di WA Group namanya, saya punya 2 WA Group yang secara umum ya. Jadi ada WA grup keluarga, itu kira-kira 16 WA grup, dan ada WA grup kesehatan, itu hampir 200 WA grup. Karena kesehatan itu ada WA grup kanker 4 grup, satu grup itu sampai 800.000 orang ya kalau kanker ya. Ada WA grup diabetes sampai 4 grup, satu grup 800-an orang, ada grup lansia, 2 WA grup lansia, 2 WA grup mengenai lutut, dan tapi sekarang semua WA grup pelajarannya disamakan gitu ya. Nah, Anda nanti akan masuk kalau yang tertarik dengan tema-tema keluarga, saya masukkan WA Group namanya Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, di situ nanti kalau pas saya itu ada undangan-undangan Zoom, itu biasanya saya post ya. Jadi kalau saya ada undangan pelayanan, bahkan sebenarnya juga bukannya Zoom ya, tapi hari ini khotbah di mana, besok di mana, karena saya 52 minggu itu bisa 52 lokasi kalau onsite-nya. Ke Surabaya termasuk sering, saya hampir 2 bulan sekali. Yang cukup sering itu Surabaya dan Medan. Itu 2-3 bulan sekali pasti ke Surabaya dan Medan. Kota-kota lainnya ngacak gitu ya, Batam sekali, Manado sekali, Pekanbaru sekali, terus muter-muter-muter begitu. Jadi kalau Zoom lebih mudah diikuti. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kemudian dari Ibu Evi dari Houston, minta dikasih link untuk kelas olah nafasnya. Terima kasih sebelumnya. Ya, sama WA aja ke nomor saya itu. Ya, nanti tak kasih link link WA grup. Jadi yang pengen belajar olah nafas kesehatan itu olah nafas itu salah satunya ya. Nanti ada pelajaran mengenai probiotik yang diajarkan oleh eh, itu dari dokter dosen imunologi di Midwestern University Amerika. Itu namanya Dokter Ira Sigar. Dia orang Indonesia tapi jadi peneliti imun. Nah, itu nanti jadi pelajarannya banyak ya. Ada mengenai imun, ada Dokter Genti Nanire yang juga di Amerika sempat 16 tahun. Jadi kita ada tim dokternya itu kalau 15 dokter mah ada ya. Menu diajarkan oleh Dokter Elizabeth Subrata, sistem imun Dokter Ira Sigar sama Dokter Gentina Nere sama ke Dokter Gede Widiarsa, onkolog kita ada Dokter Prianto Halim, jadi kita ada untuk diabetes kita ada Dokter Mira Lengkong, ya, jadi kita banyak dokter untuk apa special need Dokter Debbie Mamahit yang punya klinik di Singapura, jadi saya punya teman banyak dokter yang kita sumber kala 2-3 minggu sekali gitu ya. Yang pagi itu saya ngajar. Tapi kalau yang malam kita banyak pembicara tamu. Nah di WA Group itu nanti kalau WA Group yang baru kan gabung kan, maka misalnya nggak ada Zoom yang malam, itu pelajaran-pelajaran yang lalu itu akan dipost secara bertahap. Jadi ada modul mengenai probiotik, modul mengenai masak sehat, dan seterusnya. Salah satunya olah nafasnya. Jadi olah nafasnya kan prinsipnya itu kayak 2 minggu, 3 minggu sekali baru belajar modul yang baru. Nah, di tengah-tengahnya itu nanti ada pelajaran mengenai protein sehat, karbo sehat, diet keto yang benar, jangan sampai malnutrisi dan seterusnya ya. Itu nanti WA Group Pola Hidup Sehat. Sama. WA ke saya nanti bisa pilih saya pengen yang pernikahan apa, yang keluarga atau yang kesehatan. Ya, jadi cuma dibagi 2 kelompok itu aja yang saya tangani, tapi masing-masing kelompok WA grupnya banyak banget. Oke, silakan kalau mau ada lagi masih ada waktu beberapa menit saya sebelum saya harus siap-siap acara yang lain. Pastor Rosid, mungkin mau tanya? Pak Jarot, saya ada pertanyaan yang mengenai tadi kalau ada kelasnya untuk pernapasan itu ya, apa untuk mengatur napas itu untuk bisa ngatur stres juga dan bisa ngatur supaya nggak marah, lebih bisa sabar atau gimana Pak? Kalau mengenai Ya, tekniknya. prinsipnya secara keseluruhan ya, secara keseluruhan
untuk hidup sehat itu kita ajarkan dari mulai pola makan, pola tidur, olahraga. Olahraga kita saya berikan nama body stretching. Maka Anda bisa masuk YouTube, ketik body stretching Jarot. Atau dengan bahasa misalnya ini, kan saya sakit lutut, ketik aja senam lutut Jarot. Itu saya praktekkan, peragakan bagaimana senam lutut. Saya pengen ngeplank, oke, ketik aja ngeplank Jarot. Pak, saya lemah seksual, ketik aja Kegel exercise Jarot, senam seksual Jarot. Jadi kita ada pelajaran senamnya, body stretching. Nah, body stretching itu sebenarnya esensinya saya ambil dari yoga, tai chi, dan qigong. Nah, itu saya sendiri yang mengajar langsung dan ada rekaman-rekamannya, gitu ya. Itu kita ada juga senamnya. Ada juga menunya. Nah, bicara menu tadi, maka saya sendiri kan sarjana gizi sebenarnya ya. Tapi kita banyak panggil para pembicara. Jadi untuk sehat itu pola makan, pola minum, pola tidur. Ada modul-modul mengenai deep sleep. Nah, salah satunya itu baru olah nafas. Nah, olah nafas sendiri itu dibagi dua kelompok besar. Nafas cepat sama nafas lambat. Nafas cepat itu kalau di saya istilahnya Wim Hof 1, Wim Hof 2. Saya ngambil dari modulnya Wim Hof. Ya tarik, buang, tarik hidung, buang mulut. Itu Wim Hof 1. Wim Hof 2 itu namanya terapi hipoksia. Jadi setelah tarik, buang, dia ada tahan nafas. Ini olah nafasnya para Kopassus, Gurkha, ya makanya orang bisa free diver, menyelam ke laut tidak pakai tabung oksigen. Ini membuat saya seperti saya juga bisa pergi ke gunung -8, -10 derajat. Nanti kalau saya ke Amerika, ke Rocky Mountain, saya tunjukkan saya akan ngeligo, nggak pakai baju, gitu ya, tidak kedinginan, gitu ya. Itu olah nafas untuk sistem imun, untuk mood booster. Itu nafas cepat. Nah, ada lagi serial nafas lambat. Itu saya ambil pelajarannya. Sebenarnya Wim Hof juga mengajarkan, namanya mind focus. Tapi yang nafas lambat ini, terutama saya ambil dari pelajarannya John Kabat-Zinn, yang dokter dari MIT Amerika. Nah, itu namanya MBSR. Ini ada beberapa modul lagi, tapi ini kelompok besarnya adalah nafas lambat. Nah, di sini sebenarnya intinya manajemen stres, atau dibagi dua lagi, yaitu mindfulness based stress reduction sama mindfulness based cognitive therapy. Oke, gampangnya adalah ini sebenarnya olah rasa sama olah pikir. Olah pikir itu berbicara nilai, value, tujuan hidup, mindset. Nah, begitu olah rasa, di situ berbicara mengenai peace, joy, kasih, sukacita, manajemen stres. Tapi manajemen stresnya itu detail ya, sistematis, kayak pelajaran inner healing, mengenal sumber-sumber luka hati, sumber stresnya. Jadi bukan cuma kayak orang belajar meditasi, tutup mata, kosongkan pikiran, goblok dong kosongkan pikiran gitu ya. Jadi ada teknik-teknik psikologisnya, dikombinasi dengan teknik nafasnya, nariknya berapa detik, buangnya berapa detik, caranya gimana, posisi lidah gimana gitu. Jadi itu, tapi garis besarnya adalah ada olah rasa, ada olah pikir, diiringin olah nafas. Ada nafas cepat, ada nafas lambat. Nah, tujuannya makanya tuh sampai ada 17 modul. Olah nafas sendiri itu diringkes saja tuh 17 modul. Kalau diperinci lagi, waduh ada ratusan jurus. Banyak banget, tapi intinya tuh dibagi dua, nafas cepat, nafas lambat. Nafas lambat sendiri adalah sebenarnya olah rasa atau olah pikir. Nah, nanti baru detailnya lagi. Kalau kanker nafasnya ini, diabetes nafasnya ini, darah tinggi nafasnya ini gitu. Jadi kalau saya tuh kumpul paling gampang itu kalau lagi onset ya, atau on Zoom juga ada. Anda coba masuk darah tinggi Jarot, nanti ada rekamannya. Itu di mana 80 orang darah tinggi dikumpulkan. Sebelumnya dites, semuanya tekanannya berapa? 180, 170, 150. Langsung olah nafas 10 menit, langsung dites lagi ulang. Tulis di chat begitu ya, 100% turun 20-30 poin. Maka saya itu langsung dari menantang begini. Anda masih berpikir minum obat darah tinggi? Kita langsung praktekkan 10 menit turun 30 poin. Ambil keputusan hari ini. Saat ini juga lepas obat darah tinggi. Begitu ya. Kalau darah tinggi itu cepat banget. Tapi kalau diabetes 1 tahun baru turun HbA1c 2%. Kanker Anda butuh konsisten 6 bulan. Ya darah tinggi pun saya butuh konsisten 6 bulan. Tapi untuk buat orang itu yakin bahwa ini bisa membuat tekanan darah turun gitu ya, melenturkan pembuluh darah. Kalau di rumah sakit enak lagi. Langsung dites pakai alat. Nih, nitric oxide naik. Kalau saya camp olah nafas, saya bawa dokter Genti. Dia bawa alat untuk mengukur antioksidan dalam tubuh. Jadi orang dites, misalnya antioksidannya dalam tubuh skalanya 10.000. Saya waktu dites kira-kira 15.000, lagi rendah. Lalu saya masuk kamar olah nafas, 1 jam balik lagi, dites lagi 25.000. Sampai dia bilang gini, dia itu ngetes antioksidan dari Nuskin, tujuannya mau ngasih suplemen. Dan dia bilang gini, Pak, untuk menaikkan 10.000 poin, pakai suplemen saya, butuh 2 minggu.
Ini Bapak bisa 1 jam naik 10.000, itu caranya gimana gitu. Akhirnya maka saya bilang kepada para dokter, saya belajar sama Anda atau Anda yang belajar sama saya? Hah? Gimana kalau saya ajari naik 10.000 poin antioksidan untuk tubuh Anda bisa produksi glutathione, katalase sama sama SOD. Akhirnya banyak ada lebih dari 500 dokter kali yang jadi murid saya untuk belajar olah nafas. Karena kita itu gunanya, buktinya, perubahannya itu bisa diukur pakai alat medis. Jadi sebelum olah nafas, cek pH darahnya berapa. Olah nafas 3 menit, cek lagi pH darahnya berapa gitu ya. Jadi makanya tuh banyak banget modunya. Ya, kalau Anda tuh mau belajar olah nafas, gampangnya begini. Mau kuliah psikologi 3 tahun, jangan lihat silabusnya. Kok banyak banget ya? Anda belajar tiap minggu tahu-tahu lulus. Banyak orang masuk WA grup, Pak, modulnya banyak banget. Ya banyak lah, 300 sesi lebih kok. 17 modul. Modul 2, satu aja ada, satu A, B, C, D, E, F, G. Orang darah tinggi diobati 10 tahun. Begitu lepas obat, naik lagi. Berarti obat selama 10 tahun tuh nggak menyembuhkan. Pakai obat aja lama. Gimana nggak pakai obat? Tapi nggak pakai 10 tahun sebenarnya, 6 bulan. Tapi yang dipelajari harus banyak. Kalau Anda ikut WA group, saya jamin 2 tahun pelajarannya selesai. Nggak bisa cepat juga. Ya, itu tiap hari, 2 hari sekali saya post terus, modul terus, pelajari terus gitu ya. Tapi sebenarnya untuk sembuhnya nggak butuh selama itu. Tapi kenapa 2 tahun? Karena pemicunya itu bakal banyak. Kanker, kambuh, 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 kambuh. Kalau nggak bisa mengampuni, pernikahannya nggak benar. Diabetes, kambuh, kambuh, kambuh. Kalau perasaannya nggak benar. Mahedel, mau minum obat juga seumur hidup. Kalau relasinya nggak beres, perasaannya nggak beres. Makanya ada modul inner healing. Jadi yang ditanyakan tadi itu bagian penting dari pelajaran sebenarnya. Ya, mengenai manajemen stres. Maka nanti ada pelajaran sumber-sumber luka hati. Persis kayak kalau camp inner healing aja, itu kan 3 hari camp hanya 1 modul kan, inner healing namanya gitu. Jadi mengenal sumber luka hati, sesi 1, sesi 2. Nanti ada juga pelajaran gambar diri. Mengenal diri sendiri, mengenal Tuhan penciptanya, tadi kayak mengenal pasangan, sanguin, plekmatik, ada juga di situ. Kalau nggak ngerti itu, mana bisa menerima diri sendiri. Kalau nggak menerima diri, nggak bersyukur mana bisa sehat. Jadi pelajarannya banyak sekali. Tapi nanti yang intinya jangan bingung, masuk aja grup, ikuti aja apa yang dipost di grup. Kayak orang kuliah gitu, pokoknya tahu-tahu 4 tahun lulus gitu. Tapi kalau mau dilihat secara kesehatan, sebenarnya kalau 3 bulan itu progresnya bagus. Kalau kita bicara praktis misalnya, orang datang ke saya fatty liver, oke saya bilang 3 bulan hilang. Nggak pakai obat ya, nggak pakai obat. Kita nggak bicara obat ya. Saya anti obat. Tapi kalau gampangnya, Pak saya fatty liver, oke 3 bulan hilang. Saya pengen kurus Pak, oke sebulan paling nggak 4-5 kilo turun. Bisa lebih cepat, jangan. Nanti Anda kayak keriput, mukanya tua gitu ya. Jadi saya darah tinggi Pak. Gimana kalau hari ini langsung lepas obat? Jadi banyak hal praktis yang kita bisa, tapi teorinya kalau disimak itu akan lebih permanen nanti kesembuhannya. Prinsipnya satu, tidak ada sakit yang nggak bisa sembuh. Selama Tuhan masih bisa menyembuhkan. Itu aja. Jadi kalau Pak ini bisa sembuh nggak? Saya sering tanya, mau sembuh nggak? Tuhan Yesus nggak tanya. Tuhan ditanya. Maka Tuhan Yesus jawab, mau nggak kamu sembuh? Mau nggak? Bukan bisa apa enggak? Jadi prinsipnya tidak ada sakit yang tidak bisa sembuh. Nggak peduli namanya autoimun lah, osteoartritis lah, yang namanya klep jantung lah. Klep jantung saya bermasalah. Dokter bilang itu seumur hidup. Saya dites sekarang udah bagus. Saya umurnya 62 tahun. Orang bilang osteoporosis nggak bisa sembuh. Sekarang saya udah nggak ada lagi. Kalau tahu caranya, maka bisa. Tapi olah nafas hanya salah satu saja, gitu ya. Nah, kita nggak bisa jelasin semuanya. Silakan masuk di WA Group, ya. Dan ini terakhir ya, karena saya harus jam 9 acara, jadi saya butuh persiapan. Saya serahkan kembali ke Pak Rosid. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Jarod, terima kasih teman-teman semua. Pastor Budi, silakan untuk menutup pertemuan kita malam hari ini. Boleh nanti minta Pastor Fendi, Bapen doa penutup Bapen dari Rock Dover. Bapak Pendeta Fendi Simatao. Oh ya, oke. Siap. Ada bisa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan